Oke, kita bahas ya tentang tugas 2.1. Nah, di sini kan ada soal yaitu Farhan dan Ivan melakukan perjalanan dari titik A ke titik B. Ivan itu melakukan perjalanan dalam garis lurus 6 km ke arah selatan. Nah, tetapi Farhan tidak. Farhan itu berjalan dari titik A itu menempuh garis lurus sejauh 8 km ke timur dan kemudian bergerak lurus 10 km ke barat daya. Oke, jadi sebelum kita mengerjakan, kita tulis dulu lintasan yang ditempuh oleh Farhan dan Ivan. Yang pertama kita gambar dulu yang Ivan ya. Nah, Ivan itu dia kan melakukan perjalanan dalam garis lurus 6 km ke arah selatan. Jadi, misalkan di sini ada Ivan, dia kan mulainya dari titik A, gitu ya. Nah, dari titik A dia itu menempuh garis lurus sejauh 6 km ke arah selatan. Ke selatan itu mana? Nah, kita gambar garis arah mata angin ya. Nah, di sini ada utara, ada selatan, terus ada timur, ya, terus ada barat. Nah, di sini ada barat daya. Oke, jadi kalau Ivan itu berjalan ke selatan, berarti kita tarik garisnya ke bawah. Berarti dari titik A ke titik B ini itu sejauh berapa, Ivan? Sejauh 6 km. Ini Ivan. Nah, terus yang kedua itu ada Farhan. Ya. Yang kedua di sini ada Farhan. Nah, Farhan di sini menempuh garis lurus 8 km ke timur. 8 km ke timur. Nah, di sini misalkan ada titik A. Timur kemana? Timur itu ke kanan. Ya, jadi ke kanan, ke timur sejauh 8 km. Lalu bergerak lurus lagi 10 km ke barat daya. Nah, barat daya di sini. Ya, jadi ke sini. Jadi di sini misalkan titik B-nya. Nah, dari setelah ke timur ke barat daya itu sejauh berapa? Sejauh 10. Nah, ini perjalanan dari si Farhan. Ya. Nah, dari Ivan dan Farhan ini kan sendiri-sendiri. Ya, ada Ivan, ada Farhan. Jadi lintasannya itu sendiri-sendiri. Jarak yang ditempuh itu juga berbeda gitu kan. Terus yang menjadi pertanyaan, yang A, berapa jarak yang ditempuh Ivan dan Farhan? Nah, kalau jarak itu apa? Jarak itu adalah jumlah atau panjang dari lintasan yang ditempuh. Kalau dari Ivan itu dari titik A ke titik B, dia sejauh berapa? Sejauh 6 km. Berarti jaraknya dari Ivan itu sama dengan berapa? 6 km. Ya. Sedangkan kalau Ivan gimana? Kalau Ivan kan dari 8 km ke timur ditambah dengan 10 km ke barat. Nah, jadi jaraknya dari Farhan, jarak yang ditempuh oleh Farhan itu berapa? Ya, 8 ditambah 10 sama dengan berapa? Sama dengan 18. Oke, sekarang kita lanjut ke yang soal B. Berapakah perpindahan yang ditempuh oleh Ivan dan Farhan? Nah, tadi Ivan itu bergerak dari titik A ke titik B, ya, sejauh 6. Ini adalah Ivan. Nah, sedangkan si Farhan itu kan menempuh dari titik A ke timur, lalu ke titik B ke arah barat daya. Dia sejauh 8 dan sejauh 10 km. Nah, ini Farhan. Nah, kalau perpindahan itu adalah perubahan dari posisi awal ke posisi akhir.
Ivan posisi awal di sini, berakhir di sini. Berarti perpindahannya berapa? Ya perpindahannya sama dengan berapa? Ya 6, sama dengan jaraknya. Ya, jadi Ivan itu sama dengan 6 kilometer perpindahannya. Sedangkan Farhan, ya, Farhan perpindahannya itu gimana? Nah, perpindahan kalau jarak kan dia total dari jarak yang ditempuh. Nah, sedangkan kalau perpindahan itu adalah perubahan dari posisi awal ke posisi akhir. Posisi awalnya dia di sini, posisi akhirnya di sini. Berarti perpindahannya itu berapa? Ya berarti kita tarik garis dari titik A ke titik B. Ini. Perpindahannya ini. Nah, untuk mencari ini, kita harus ingat bahwa lintasan yang dibentuk ini berbentuk apa? Segitiga. Di sini adalah siku-sikunya. Berarti 10 ini adalah sisi miring. Yang ini adalah tinggi dan yang ini adalah alasnya. Pada Pitagoras, ya, untuk mencari nilai X-nya ini atau perpindahannya Farhan, itu berlaku rumus X sama dengan akar berapa? 10 kuadrat dikurangi dengan 8 kuadrat. Ya, 10 kuadrat berapa? Ayo, berapa? 100 dikurangi 8 kuadrat berapa? 64. Ya. Oke. Berarti akar 100 dikurangi 64 sama dengan akar 36. Berarti perpindahannya sama dengan berapa? Sama dengan 6. Jadi perpindahan Farhan itu adalah sejauh 6 km. Kira-kira perpindahan antara Ivan dan Farhan berapa? Sama atau enggak? Ya, jadi dilihat kalau Ivan itu 6, kalau Farhan itu juga 6. Berarti perpindahan antara Ivan dan Farhan itu sama-sama 6 km. Oke. Oke, untuk soal nomor C dan D kalian bisa menjawab sendiri ya berdasarkan hitungan dari soal A dan B. Oke, selamat mengerjakan.